Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Masih melanjutkan mengenai kesalahan teologis konsep trio surgawi dari Ellen G. White, di mana video sebelumnya kita sudah membahas mengenai posisi otoritatif Ellen sebagai penafsir kitab suci yang infalibel dalam Gereja Masehi Advent hari ke-7. Maka, dalam video kali ini, kita akan mulai masuk dalam konsep trio surgawi ala Ellen G. White. Ellen menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai trio surgawi dalam Testimonies for the Church. Tulisan ini dipublikasikan pada dekade terakhir dari masa hidup Ellen yang meninggal pada tahun 1915. Itulah sebabnya para teolog Adventisme menggunakan istilah trio surgawi untuk menyebut pandangan Ellen, bukan sekedar untuk menandaskan neologismenya, melainkan juga untuk mengindikasikan bahwa pandangan ini mewakili posisi klimaks dari teologi propernya. Dalam bagian ini, saya menggunakan pengelompokan sistematik untuk mendeskripsikan konsep trio surgawi Ellen ke dalam dua subtopik spesifik, korporealitas dan monarki. Setelah itu, saya akan mendiskusikan upaya para teolog Adventisme kontemporer untuk mempertahankan aspek monoteis dalam konsep trio surgawi Ellen. Pandangan Ellen mengenai wujud asali Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang korporel atau bentuk fisikal berlatar belakang pada efek susulan dari peristiwa kekecewaan besar atau Great Disappointment. Setelah tanggal 22 Oktober 1884, banyak penganut Millerit yang putus asa akibat kesalahan-kesalahan prediksi mengenai parousia dari William Miller tahun 1782 sampai 1849 beralih mengadopsi pandangan Syakerisme. Syakerisme percaya bahwa kedatangan Kristus sudah terjadi secara spiritual pada tahun 1770 di dalam nabiah mereka, Anne Lee. Kaum Millerit memodifikasi pandangan Syakerisme ini dengan menyatakan bahwa parousia sudah terjadi secara spiritual pada tanggal 22 Oktober 1884. Mereka inilah yang dikenal sebagai kelompok atau kaum Adventis spiritualis karena pandangan spiritual mereka mengenai parousia. Baik James White maupun Ellen White menentang pandangan spiritualis tersebut sebagai sebuah bidat yang sangat berbahaya. Di dalam argumentasinya melawan pandangan spiritualis tersebut, James White menyatakan bahwa pandangan tersebut berimplikasi pada spiritualisasi eksistensi Bapa dan Anak. James White percaya bahwa Bapa dan Anak di dalam keberadaan asalinya adalah two distinct, literal, tangible person, also a literal holy city and throne of David. Karena Bapa dan Anak memiliki wujud korporil, maka adalah tidak mungkin parousia terjadi secara spiritual. Sejak awal, Ellen memang sangat tertarik dengan pandangan korporel suaminya tersebut.
Karena pada masa itu, pengakuan iman metodisme yang beredar menyatakan bahwa Allah itu roh tanpa tubuh fisikal dan tidak berdiri atas bagian-bagian, without body or parts. Pengakuan iman ini sebenarnya bukan hanya diakui oleh metodisme pada masa itu, melainkan merupakan pengakuan iman kekristenan yang universal dan historis mengenai doktrin kesederhanaan Allah, divine simplicity. Di dalam pemikiran Ellen maupun suaminya, pengakuan iman ini berimplikasi bahwa bapa dan anak bukanlah pribadi-pribadi yang real atau nyata. Menariknya, dalam penglihatan terawalnya tahun 1850, Ellen G. White mengaku berkesempatan mengajukan pertanyaan tentang hal tersebut secara langsung kepada Yesus. Ellen menggambarkannya demikian. Saya melihat tahta dan di atasnya duduk Bapa dan Anak. Saya menatap wajah Yesus dan mengagumi pribadinya yang menawan. Saya tidak dapat melihat pribadi Bapa karena awan cahaya yang mulia menutupinya. Saya bertanya kepada Yesus, apakah Bapanya memiliki rupa seperti dirinya? Ia berkata bahwa ia memiliki rupa, tetapi saya tidak dapat melihatnya. Karena ia berkata, jika Anda sekali saja melihat kemuliaan pribadinya, Anda akan lenyap. Di dalam visi yang lain, Ellen menyatakan hal senada. Saya sering melihat Yesus yang menawan bahwa dia adalah seorang pribadi. Saya bertanya kepadanya, apakah Bapanya adalah seorang pribadi dan memiliki bentuk seperti dirinya sendiri? Kata Yesus, saya adalah gambaran yang jelas dari pribadi Bapakku. Jadi penglihatan Ellen mengkonfirmasi pandangan James White bahwa baik Bapa maupun anak memiliki wujud korporeal. Bagi Ellen, Bapa dan anak sebagai pribadi yang nyata harus dimengerti dalam kategori korporealitas. Lalu, bagaimana dengan Roh Kudus? Pada awalnya, Ellen tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Dalam publikasinya berjudul Spiritual Gift, volume pertama 1858 dan volume ketiga tahun 1864, Ellen tidak menyinggung sama sekali mengenai Roh Kudus dalam sidang ilahi mengenai penciptaan dan keselamatan. Pada tahun 1868, Ellen masih menyebut Roh Kudus dengan kata ganti impersonal, yaitu it. Kita baru mendapatkan pernyataan eksplisit Ellen terkait Roh Kudus dalam tulisan yang dipublikasikan tahun 1897, di mana ia menyebut Roh Kudus sebagai the third person of Godhead. Di dalam manuskrip 66 tahun 1899, Ellen menyatakan, kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus yang adalah pribadi seperti halnya Tuhan adalah pribadi sedang berjalan melalui tempat-tempat ini, bahwa Tuhan Allah adalah penjaga dan penolong kita. Dia mendengar setiap kata yang kita ucapkan dan mengetahui setiap pikiran dalam pikiran. Perhatikan bahwa dalam pernyataan terakhir ini, Ellen tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Roh Kudus memiliki wujud korporil seperti Bapa dan Anak. Namun, seperti yang sudah diperlihatkan, Ellen mengartikan pribadi Bapa dan Anak dalam pengertian korporil. Karena itu, ketika ia menyatakan bahwa Roh Kudus adalah a person as God is a person, ia sangat mungkin memaksudkannya tidak kurang dari pribadi yang korporil. Jadi menurut Ellen, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi ilahi yang nyata karena ketiganya memiliki wujud dan bentuk korporeal atau fisikal. Pandangan ini tentu langsung menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ia memahami pernyataan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24, bahwa Allah adalah roh. Baik James White maupun Ellen tampaknya sangat kesulitan mendamaikan gagasan bahwa Allah adalah roh dan gagasan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang nyata atau real. Bagi keduanya, menyatakan bahwa Allah adalah roh dalam arti Allah tidak memiliki wujud korporil berarti menjadikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai sesuatu yang sangat abstrak, teoritis, dan impersonal, sehingga Tuhan tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang nyata, peduli, dan penuh kasih. Sebaliknya, fakta bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi mengharuskan ketiganya memiliki wujud fisikal atau korporil. Itulah sebabnya Ellen menyatakan Tuhan adalah roh.
namun dia adalah pribadi, karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Posisi ini dikemukakan Ellen pada tahun 1904, yang berarti mewakili pandangan paling terakhir Ellen sebelum ia meninggal pada tahun 1915. Patut dipertanyakan, bagaimana mungkin Allah adalah roh pada esensinya, Yohanes 4 ayat 24, namun Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki wujud asali yang korporil? Posisi para pionir Adventisme, termasuk Ellen, adalah posisi yang kontradiktif. Kita dapat bandingkan Lukas 24:39. Lagi pula, bagaimana bisa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pencipta ruang dan materi jika wujud asali mereka mengasumsikan kekekalan ruang dan materi? Posisi Ellen dan para rekan pionir Adventismenya menghancurkan doktrin Allah sebagai pencipta segala sesuatu, termasuk ruang dan materi. Posisi Ellen juga secara implikasi mengeliminasi atribut omnipresent Allah. Atribut omnipresent hanya kompatibel dengan Allah yang non-korporil. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki wujud korporil, maka ketiganya tidak dapat omnipresent. Karena pergerakan pribadi-pribadi korporil itu mengharuskan adanya sekuensi spasial dan waktu. Ketiganya tidak dapat hadir di spasial ruang yang berbeda-beda, apalagi di segala tempat pada saat yang sama. Dan tidak kalah pentingnya, konsep trio surgawi Ellen tidak memiliki tempat untuk doktrin perikoresis. Pribadi-pribadi yang korporil tidak saling mendiami satu sama lain. Konsep korporealitas Allah hanya akan menghasilkan berhala yang memiliki banyak keterbatasan, bukan Allah yang sejati. Istilah monarkianisme ontologis yang digunakan di sini tidak digunakan oleh para pionir Adventisme termasuk Ellen. Namun gagasan-gagasan mereka terkait posisi ontologis Bapa, Anak, dan Roh Kudus memang harus dikategorikan sebagai posisi monarkial. Bapa memiliki status ontologis yang melebihi Anak dan Roh Kudus. Posisi arianistik ini terbilang umum di kalangan para pionir, termasuk Ellen sendiri dan juga para tokoh penting Adventisme lainnya. Uriah Smith 1832-1903, salah satu seorang tokoh penting Adventisme, menyatakan bahwa hanya Allah Bapa yang tidak memiliki permulaan. Sang Anak menurut pembacaan Smith akan Yohanes 1 ayat 1 memiliki permulaan, walaupun permulaannya tidak analogis dengan segala penciptaan. Permulaan Sang Anak terjadi di dalam kekekalan melalui dorongan atau proses ilahi, bukan penciptaan yang hanya diketahui oleh Yang Maha Tahu dan mungkin hanya bagi Yang Maha Kuasa. Anak Allah muncul. Meskipun memiliki permulaan, namun Sang Anak tetap setara dalam hal otoritas, equal in authority dengan Bapa. Smith menyatakan hal ini dalam penegasannya bahwa Sang Anak adalah pencipta segala sesuatu. Posisi ini menurut Smith kompatibel karena meskipun Sang Anak memiliki permulaan, namun ia tidak diciptakan seperti penciptaan lainnya. Smith melanjutkan bahwa dorongan atau proses misterius itu juga pada gilirannya menghadirkan eksistensi Roh Kudus yang adalah representasi dari Bapa dan Anak. Posisi ini juga dianut oleh James White pada tanggal 5 Agustus 1852. James White mengecam posisi Trinitarian yang historis. Sang Anak tidak memiliki permulaan dan bahwa Sang Anak adalah Allah yang kekal sebagai the old Trinitarian absurdity. Menariknya, James White tetap menandaskan bahwa ia tidak menyangkali keilahian Sang Anak. Ia percaya bahwa Sang Anak adalah pribadi ilahi. Namun rupanya keilahian Sang Anak yang ia maksudkan tidak seperti yang dimaksudkan dalam kekristenan yang historik. Kita dapat menyebutnya sebagai permainan semantik belaka. Karena pada tanggal 4 Januari 1881, James White masih menganut pandangan subordinasi Sang Anak. Ia menyatakan bahwa Sang Anak memang setara dengan Bapa, namun kesetaraannya itu hanya terkait dengan hal-hal yang sudah diterima Sang Anak dari Bapa. White tetap menegaskan bahwa Bapa lebih besar dari Anak karena ia adalah yang pertama.
Posisi Ellen hingga ia meninggal tidak berbeda dengan posisi James White, suaminya. Sayangnya, para teolog Adventisme kontemporer mengira bahwa Ellen pada akhirnya memisahkan diri dari monarkianisme Arianistik para pionir seperti James White, terutama dalam tulisan Ellen tahun 1871, Testimonies for the Church, volume yang kedua. Di sini Ellen mengacu pada Carmen Chrismi, Filipi 4 ayat 6-9, dan menyatakan bahwa sang anak secara equal dengan Allah Bapa. Sebenarnya, Ellen tidak mengubah pandangannya di sini, karena Ellen sendiri pada tahun 1877 ketika berbicara tentang status prainkarnasi sang anak, menyatakan bahwa sang anak adalah ekspresi kesempurnaan karakter dan gambar Allah Bapa, sambil tidak lupa mengingatkan the Son of God who is next in authority to the great lawgiver. Persis seperti pandangan suaminya, James White, bahwa sang anak setara dalam pengertian yang subordinistik. Lagi pula dalam Testimonies for the Church volume kedua, yang sering dirujuk oleh para teolog Adventisme kontemporer sebagai tonggak peralihan pandangan Ellen dari monarkisme subordinis, Ellen menyatakan, Allah adalah Bapa dari Kristus. Kristus adalah anak Allah. Kristus telah diberikan kedudukan yang tinggi. Ia telah disejajarkan dengan Bapa. Semua rencana Allah dibukakan bagi anaknya. Pernyataan ini tidak dikemukakan Ellen dalam konteks kristologi fungsional atau inkarnasi, melainkan dalam konteks status prainkarnasi sang anak. Karena itu, kesetaraan sang anak dan Bapa sekali lagi bukan kesetaraan ase, from himself atau in himself, melainkan kesetaraan yang derivatif dari Bapa. Posisi yang kurang lebih senada dengan yang dikemukakan oleh Smith. Termasuk, Ellen pun menyebutkan bahwa Roh Kudus dalam seluruh kepenuhan keilahian menyatakan kuasa kasih karunia ilahi kepada semua orang yang menerima dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dengan mempertimbangkan pokok-pokok ulasan tersebut, kita harus memahami kepenuhan kealahan Roh Kudus yang dimaksudkan Ellen lebih terkait dengan perannya untuk memanifestasikan anugerah Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ellen tidak berbicara tentang kepenuhan kealahan Roh Kudus dalam pengertian Trinitarianisme historis di sini. Menggunakan istilah Calvin, anak dan Roh Kudus menurut Ellen tidak autotheos. Rupanya, hantu Arianisme masih terus mengekori para pionir Adventisme, termasuk Ellen. Sampai akhir hidupnya, Ellen tidak dapat melepaskan dirinya dari hal tersebut. Ia terus berkelit bahwa formulasi-formulasi Trinitarianisme historik telah melenceng karena terlalu dekat dengan filsafat Yunani. Namun pada saat yang sama, ia terus mengusung subordinasi Arianisme dengan memberinya sejumlah improvisasi. Tidak heran, para tokoh penting Adventisme, termasuk Ellen, berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara membingungkan bagi orang-orang yang tidak secara cermat mencermati muatan makna dari istilah-istilah yang mereka gunakan. Mereka mengadopsi istilah-istilah standar dalam kekristenan yang historis, seperti pribadi, kesetaraan, kepenuhan kealahan, dan keilahian. Namun, maksud mereka persis lain sama sekali. Hal yang sama juga mereka lakukan dengan istilah Trinitas, sebagaimana yang saya perlihatkan dalam bagian selanjutnya. Mereka mengambil terminologi standar kekristenan yang historis, lalu mereka muati dengan makna yang sangat berbeda. Dalam video selanjutnya, kita akan mengulas subbab mengenai trio surgawi dan keesaan relasional Allah dan diakhiri dengan kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.